Alright, halo, selamat malam semuanya. Ya, jadi seperti biasa di hari Kamis bersama saya kembali untuk melihat pergerakan pasar IHSG tentunya ya. Jadi kita akan live bersama teman-teman di VNA juga. Jadi nggak hanya saya, jadi nanti akan ada Rama juga, nanti akan ada Dede juga. Nah ini Dede sudah masuk. Saya invite dulu. Ngobrolin soal old economy. Halo, mana dia? Hai, ini dia partner saya live setiap hari Kamis seperti biasa. Oke, Bagaimana ini Pak? tes suaranya, kedengaran nggak? Tes. Aman. Mana ya? Oke. Oke, seperti biasa deh. Jadi kita berdua akan live. Ya, kali ini kita live langsung pakai device, pakai handphone. Ya, jadi tidak pakai OBS. Siap. Karena kita akan mengundang Rama juga, ya. Ya. Nah, ya jadi kita akan bersama Rama juga. Jadi kita akan menanyakan soal sudut pandang. Nah, ini apakah benar gitu ya? Oh, old economy ini benar-benar nggak ada obat. Jadi supaya teman-teman juga paham, supaya tidak yang namanya kemakan, wah new economy gitu ya. Jadi kita luruskan bersama di sini gitu. Oke. Nah, sambil menunggu Rama, kita mungkin teman-teman di rumah kalau di depan komputer bisa dilihat indeks harga saham gabungan kita itu akhirnya closing di atas 6.600. Tepatnya di 6.626. Artinya ini sedikit lagi akan menyentuh all time high sebelumnya, yaitu di 6.698 yang which is akan menjadi resistance kuat selanjutnya ya. Karena secara historical di sini kita lihat pada tahun 2018 ya, Februari 2018 IHSG sempat menyentuh 6.691, hampir 6.700. Aduh, batuk. Oke, sampai menunggu Rama, mana dia nih? Belum join juga. Oke, sambil menunggu Rama. Wah, lagi dikit aja breakout nih ya. IHSG ya. Ya, sedikit All lagi time high breakout nih. all time high. Apakah disponsori oleh saham-saham old economy? Nah, ya Setelah yang mungkin terlalu percaya diri dengan new economy, old economy. Ya, sebenarnya ya prinsip kita yang penting cuan aja dulu, nggak ya usah mikirin old economy, new economy. berarti secara garis besar dari 2018 itu sideways Gus ya. Sebenarnya ya. Yes, sebenarnya secara garis besar sideways dan memang breakdown pada COVID kemarin gitu. Itu kayaknya headsetnya agak sedikit bunyi deh. Coba dicek. Oke, nah mana dia Rama nih? Ya, jadi saham-saham yang hari ini lumayan menguat itu adalah saham-saham persemenan ya. Jadi persemenan ini seperti SMGR, INTP. Nah, ini kita juga sempat di membership juga sudah cuan ya dari SMGR.
Dan ya lumayan lah, ini akhirnya closing di 7,5%. Set saya. Ya, Nah, pakai yang itu aja biar mantap. Ya, oke. jadi SMGR lumayan, dan volume hari ini ternyata lebih besar dari kemarin, dan sayangnya saya pribadi sudah take profit. Ya, namanya juga trading, ya sudah cukup, ya sudah, nggak apa-apa. Setelah consumer Gus ya, kayaknya saham semen sudah mulai manggung ini Gus. Ya, jadi persemenan ini sepertinya akan Wow. rebound. Ya, jadi ini peluang besar sekali sebenarnya. Nah, ada juga Volumenya membengkak. saham-saham membengkak. Ya, jadi ada saham-saham juga yang seperti kertas ya, perkertasan. Nah, ini kita juga trading di sini sebenarnya ya. Jadi sempat profit 13%, sudah ambil profit, beli lagi, buyback, ya cuan lagi. As simple as that. Oke, ini dia Rama sudah masuk. Kita akan ajak ngobrol soal old economy. Old and new economy ya. Jadi seperti barang baru dan barang lama. Nah, ini dia Pak Bos. Pak Bos nih, Pak Bos. Semoga sudah sehat. Aduh. Oke, jadi kita tadi sudah mulai ngobrolin soal new economy, old economy, dan ternyata indeks kita ini sudah berada di pucuk. Apakah akan breakout dan menyentuh all time high baru seperti yang mungkin menyamai atau mungkin melebihi yang pernah dicapai di tahun 2018. Jadi ini sebagai review closing indeks kita itu di 6.624.1. Wow. Dan resistance selanjutnya ada di 6.691 sampai 6.700-an. Nah, mengingat ini ada ya kita flashback ke belakang bahwa ada yang menggembor-gemborkan bahwa ini old economy nggak pantas untuk di tradingkan atau diinvestasikan. Menurut Rama sendiri, kita tanya deh, gimana sebenarnya tanggapannya? Ya, all economy itu apa sih? Itu yang pertama harus dilihat dulu ya. Karena kemarin kan lagi hype terus, jadi ya wajar aja sih hal-hal yang hype itu kan pasti diagung-agungkan. Padahal kalau kita lihat dari bursa berdiri dari tahun berapa itu ya, udah 20 tahun Ya, lebih lebih lah, gitu ya. 20 tahunan. Itu kan yang mendominasi dari awal tetap adalah prinsip all economy itu, yang melihat kayak laba, terus pertumbuhan. Pada akhirnya itu sih akan kembali ke sana lagi gitu loh. Ya, betul. Gimana tanggapan? Dan memang sampai saat ini kita memang sedang menunggu laporan keuangan kuartal 3, dan ini ada yang mengatakan bahwa kenapa Unilever langsung balik arah, langsung ngegas kayak gini gitu ya. Tidak seperti tahun lalu. Karena tahun lalu kan kenapa Unilever ya? Indeks. Ya, tahun lalu kan indeksnya ngegas, Unilevernya semakin loyo gitu. Tapi ternyata tahun ini balik arah, dan secara teknikal juga sudah break tren turunnya nih sudah di break dan sudah berbalik arah lagi. Iya. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini katanya Unilever laporan keuangan kuartal 3-nya katanya bagus, katanya, karena belum benar-benar rilis gitu. Nah, siapa tahu mungkin Rama ada bisikan gitu atau apa gitu, siapa tahu ada informasi yang lebih dahulu diketahui.
Ya, kalau aku pribadi sih biasanya gini kayak Unilever naik belakangan ini itu seperti sifatnya leading, Gus. Ya, Mungkin ada yang lebih tahu daripada saya bahwa memang Unilever ternyata laba gitu misalnya, Gus. ya. Sehingga mereka lebih dulu masuk ke saham itu secara simultan gitu sehingga harga sahamnya apa namanya naik gitu. Dan kita ketahui bersama Unilever kan disebut sebagai the king of undervalue. Ya, Jadi harga saham itu memang murah gitu ya. Karena dari puncaknya kemarin sempat di 8 ribuan kan sudah drop hampir 50% ya. Jadi ya. itu udah diskon banget sih. Cuman memang kemarin yang beli di 7.000 terus averaging down lagi di 6.000 terus averaging di 5.000 terus di cut loss, sekarang pasti menangis melihat ini level. Di cut loss terus masuk ke saham-saham digital kemarin. Di Hmm. digital pun ternyata tidak cuan, ternyata di Unilever juga loss. Itulah namanya realita seorang ini. Double kill ya, Ya double gitulah, kill. double kill banget tuh. Ya. Jadi, nah ini sebenarnya kita menghadirkan Dede. Kenapa? Karena secara pengalaman pribadi, Dede Ya, adalah jadi salah satu yang cut loss Unilever. Tapi akhirnya Unilever ya. buyback lagi. jadi Buyback adalah dan Unilever akhirnya cuan master. ya. Nah, dari beli di 8.000, cut loss ke di 5.000, 30% Buyback di lebih itu. 4.000. Ya, buyback 4.000. Ya lumayan lah, balik sedikitnya. Ya, ya. Ya, jadi Ya, pesannya buat teman-teman memang jika ingin trading ya harus ada trading plan dan harus ada analisis, dan kalau cut loss itu bukan hal yang tabu karena itu adalah apa ya istilahnya mengamankan aset kita supaya tidak lebih dalam lagi jatuhnya gitu, dan kita harus berusaha lagi cari. Dan ya, anyway ya Unilever ini lumayan unik dan kita bisa bilang breakout 1, breakout 2, breakout 3 dan membentuk high baru lagi. mm-mm. Sepertinya 5.000 ini nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi ternyata di Nah, langsung break lagi, tembus. tembus Ah. terus gitu ya. Oke, mungkin kalau sebagai pelaku gitu ya, coba Rama kasih tips buat teman-teman. Kalau misalkan seandainya di saham old economy kayak gini, lagi bullish, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, kalau teman-teman pertama belum punya sahamnya, boleh dicoba karena ini kan kita mau menjelang akhir tahun. Jadi biasanya setiap akhir tahun itu ada yang namanya kayak Santa Claus Rally, terus Windows Dressing, bla bla bla. Hmm. Dan biasanya itu pasti akan terjadi di saham-saham tier 1 kayak Astra, terus kayak BRI, Mandiri, dan lain-lain. Buktinya BNI hari ini naik lagi, Gus. Ya, Gila Naik sih. terus ya ternyata BNI. menyentuh 68 Gila, lagi. gila. Iya, Ini gila sih. Gila. Ya itulah salah Ini satu serius, Terus. contoh. seriously gila. Kemarin saya ingat beberapa bulan lalu kan, mentang-mentang baru nggak post cuan di IG, kaum old economy tengkurap. Ya, kayak gitu, Gus. Padahal sih biasa aja kita juga cuan di saham-saham digital, cuman memang kita nggak post karena untuk apa? Kan akan menimbulkan kecemburuan sosial dan berbahaya sih dibalikan nanti dikirim SL apa saluran jarak jauh nanti kakinya semutan gitu loh, bahaya, makanya nggak usah ada diupload. Dan apa namanya, ya udah kalau istilahnya mungkin kayak kita gitu, aku sih terutama boleh sharing udah lama gitu di market ya, kayak naik sekian ratus persen itu sebenarnya udah hal yang biasa aja sih. Jadi untuk teman-teman boleh senang gitu ya, misalnya kayak cuan 30% di saham apa atau ribuan persen pun boleh diupload di media sosial. Tapi harus tahu kenapa dia naik ribuan persen itu yang pertama harus tahu alasannya.
Karena Ya. saya juga sering dibilang gini kok, maksudnya banyak kemarin ya waktu awal-awal Oktober Gus sih, yang waktu Mm-mm. market naiknya gila-gilaan. Ya. Seorang jenius pun bisa cuan, seorang yang monyet pun bisa cuan di pasar yang Mm. bullish gitu katanya Gus. Mm-mm. Ya, masalahnya monyet kan nggak bisa buka rekening saham itu yang pertama karena dia nggak punya KTP. Nah, jadi itu sebuah quotes yang kontra sebenarnya. Tapi ya intinya gini, banyak juga kok yang loss pada saat naik kemarin, Pak. Bener. Ya, betul. Ya, cuman balik Sekarang lagi kalau intinya. pengen nyela bentar. Saya lihat di TikTok nih. Ini blue chip pada naik, tapi mereka ini pada nyangkut di bank digital loh, Gus. Aneh loh, Gus. Nggak Aneh apa-apa. sekali pada nyangkut di bank-bank rencana digital semua, padahal BRI udah naik. Ya, BRI juga sempat diejek deh. Kalau ingat kan, apa tuh bank tua nggak naik-naik waktu harga dari 4.800 turun ke level di bawah level 4.000 ya. Ya saya sih santai aja gitu, maksudnya kita percaya kalau di pasar modal itu ada yang namanya perputaran sektor ya, perputaran industri cycle. Jadi kayak habis digital, kita kan mikirnya gini, kalau nggak ada pesta yang nggak selesai kan gitu, Ya. nggak ada pesta yang nggak selesai, masalahnya kita datang pada saat pesta itu selesai atau bagaimana? Apakah kita hanya Mm-mm. akan jadi tukang bersih-bersih sampahnya aja atau bagaimana? Ya. Nah, inilah namanya sebenarnya yang harus dikuatkan di pasar modal itu adalah mental sih. Betul. Mental kita gitu ya pada saat cuan, bolehlah share cuan, tapi yang ngelihat cuan itu saranku harus happy juga ngelihat temannya cuan. Kan Betul. bahaya nih kalau misalnya si aku cuan, baru aku cuan kemarin, terus tiba-tiba ada yang buat status menyindir bla bla bla. Ya ampun, mental orang-orang di sini itu lemah banget gitu loh. Seneng dong lihat orang seneng, harusnya kan gitu guys ya, tapi Ya. sedih lihat orang seneng. Ya, Bukannya mau belajar, tapi malah membanding-bandingkan apa namanya kayak saham itu cuman kebetulan aja pas market lagi bullish. Ya memang pas market lagi bullish lah yang harus kita cuan kan gitu. harusnya cuan. Kalau market bullish Goblok. kamu nggak cuan itu ada masalah itu. Iya, kayak gitu lah. Nah, Tuh, itu why? ini loh kayak Why? di bajuku orang-orang yang komen itu nih. Ya, jadi apa namanya mental sih yang harus dibenerin gitu. Jangan cuman apa namanya. Kalau masalah perihal cuan semua bisa nerima kan. Ya. Ini saya senang banget sih kalau udah ngobrol-ngobrol informal seperti ini. Ya. Dan anyway, ini juga apa namanya dari kalau misalkan kita ukur, misalkan dari kita ukur, pertama kali saya informasikan kita informasikan di membership bahwa ada peluang BRI balik arah. Nah, balik arahnya BRI itu kurang dari 1 bulan. Oke, Balik arah kita ke lihat bawah. ke atas. Balik arah ke atas BRI dari 21 September sampai hari ini, tertinggi hari ini adalah 23%. Which is itu kurang dari 1 bulan. Dan ini BRI loh, maksudnya nggak cuma saham digital dan apa yang kemarin itu teknologi dan sebagainya itu doang yang memberikan return besar, tapi BRI juga bisa memberikan kalian return besar. Dan juga kita lihat BNI, ya, kita lihat BNI ada turning point dari tanggal 29 September hingga penutupan hari ini kurang dari berapa? 29 September itu baru 2 minggu yang lalu. 2 minggu guys, 36%.
Ya, hampir 37%. jelas sih. Dan Dan ini baru permulaan. ya, masalahnya ini baru permulaan. Dan anyway, ya apa namanya, tidak menutup kemungkinan bahwa bank-bank besar ini, ya walaupun mereka dikatakan old economy ya, but they are strong gitu loh. Maksudnya mereka sangat-sangat kuat gitu. Hmm. Ya, Ya, jadi jangan berpikir bahwa apa yang mungkin teman-teman percayai sebelumnya adalah, wah, BRI bikin loss aja, lambat, apa segala macam. Mungkin kurang update ilmunya, kurang belajar apa sih yang sebenarnya terjadi di pasar, kenapa bisa yang sebelumnya saham-saham lapis 3 dan 2 bisa naik, terus sekarang dia nggak ada powernya. Terus kenapa sekarang ada saham-saham lapis 1. Jadi ya memang ada masanya. Teman-teman juga harus pahami itu. ya. Kuncinya tidak terlalu fanatik juga, Gus. Ya, Ya. Fanatik kayak betul. mengagung-agungkan salah satu prinsip apa ya, ilmu-ilmu saham gitu, misalnya penganut apa gitu ya. Nah, itulah the Ya, best. Terus misalnya penganut apa gitu ya, satu lagi. Dan itu diadu gitu kepada trader lain gitu. ya, Ya bagus, aku Dede, kita pun mempunyai pakemnya kita masing-masing untuk trading kan. yep, Stylenya kita masing-masing gitu. Nggak mungkin kayak aku bilang, apa tuh Dede cut loss di level lemah sekali kayak gitu misalnya. Ya itu kan memang plannya Dede seperti itu. Terus kenapa baru dia loss? Kenapa gitu loh. Maksudnya apakah strateginya salah? Ya belum tentu gitu kan. Tapi baru kita cuan, apakah strategi kita bener? paling bagus. Nggak seperti itu gitu. Pokoknya santai aja sih di market gitu loh. Kalian bebas belajar apa ideologi apapun di pasar modal, tapi kalian itu akan jadi trader tersesat kalau ideologi kalian itu kalian paksakan di orang lain. Ya, tuh. Tuh, trader tersesat, investor tersesat, spekulator tersesat, bandar tersesat. Semua Why? tersesat karena kalian karena memaksakan gitu deh, kayak Dede itu harus pakai ilmu pattern gitu. Harus pakai ilmu ini. Kan pasar tuh dinamis. Ya. Pokoknya asal bermuaranya di tempat yang sama, cuan, kenapa harus ribut? Kendaraannya beda-beda gitu aja. Santai Ya, aja. setuju. Oke, dan ini juga tadi kita sempat merekomendasikan salah satu saham metal ya. Ini bukan metal aliran musik, tapi Saham metal. salah satu perbesian ya, permetalan, BMTH. perlogaman. Belum tahu itu. Ya, jadi kita sebut metal. Ya, jadi salah satunya kita bocorin aja. Kita tadi juga sempat trading di ANTM ya, aneka tambang. Jadi ya kita spekulasi buy yang lebih rendah sebelumnya, dan ya sekarang sudah positif lah. Dan Nice. semoga juga teman-teman yang di membership akan mendapatkan cuan, dan yang belum jadi membership kita, yang belum join member kita ya segera ya, karena kita juga punya promo ya. Jadi kita punya promo. Apa deh promonya? Nah, kita ada promo nih guys. Jadi untuk yang ikut membership langsung 3 bulan ini bakal dapat 1 lot bank BTN, sahamnya ya. BTN. Ya, BTN. Dan harganya terus naik nih BTN ya guys. Iya loh. Dari Terus hari naik. Selasa kita post kalau nggak salah ya. Itu Ya. masih 1.600, sekarang sudah 1.700. Sayang banget kalian yang nggak kemarin join. Seperti yang kita norok ini Masalahnya free-nya kayak ini. Ini saya sempat punya dari harga 12.80. Udah join, udah dapet cuan itu ya. Iya. Ini 12.80. Nah, mana dia? 12.80. Kalau di hold udah 33%. Dan kalau di hold mungkin sampai akhir tahun
itu 2000 ya. potensinya udah hampir akan 70-an% gitu. Dan ini Nice. benar-benar masih akan berlanjut. Ya. Ya, jadi teman-teman, promo member kita untuk bulan Oktober ini, ya jadi join membership 3 bulan akan dikirimkan langsung Ya. ke rekening saham kalian senilai harga saham Bank BTN. Ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk join membership karena satu, dapat market update saham-saham apa saja yang berpotensi menghasilkan cuan. Yang kedua, dapat Bank BTN saldo di rekening teman-teman. Nah, ini bicara soal isu dari tapering, lalu old economy apakah akan berpengaruh, lalu bagaimana kabarnya saham. Let's say kita bilang salah satunya adalah Buka, karena Buka ini juga ternyata kemarin sempat, bukan kemarin ya, harga saat ini juga di bawah harga IPO. Dan kita sempat membuat podcast. Kita sempat membuat Gila nih, podcast Buka. yang dimana kita membicarakan ini sebenarnya beli atau enggak gitu ya pada Ya. saat Coba bulan nanti Agustus. di-share gini deh ya, potongan bagian podcast itu yang di Ya. Bukalapak itu. Boleh. Nah, yang pertama Silakan. mungkin Karena kita akan bahas ini dulu deh, Ram. Jadi sebelum kita akhiri ya, lagi 20 menit. Bagaimana sebenarnya isu tapering ini akan mempengaruhi pasar, itu yang pertama. Singkat aja. Ya, isu tapering sebenarnya sudah direspon pasar di awal-awal bulan September. Dan karena kita sekarang sudah mengetahui titik terang bahwa tapering akan dilakukan tengah November ya, beritanya. Ya. Saya rasa itu sudah jadi berita yang tanda kutip udah berita lewat gitu, karena market sekarang adalah merespon positive thinking-nya. Aku nggak tahu ya berita apa namanya, karena market ini kan sedang naik, teman-teman. Saya percaya bahwa saham itu adalah leading. Jadi biasanya saham itu dia akan naik duluan sebelum berita positifnya itu keluar gitu, Gus. Betul. Entah karena PPKM di beberapa daerah. Yang aku lihat sih di dalam negeri dulu, Gus. Beberapa PPKM di daerah akan levelnya akan turun, lalu dana-dana yang dari luar itu ya, efek dari ada isu default dari Amerika dan krisis energi dari beberapa negara di Eropa juga berpengaruh juga ke dalam. Jadi memang ini lebih banyak sebenarnya berita positif ke market sih daripada berita negatifnya, Gus. Ya. Positif sih akan naik sampai bulan Januari. Jadi sebenarnya ini kan memang sudah difikskan sebelumnya ya. Jadi di September kita masih, Agustus dan September kita masih diombang-ambing berita tapering yang dimana sebenarnya kapan nih bakalan dilakukan kan gitu ya. Dan anyway juga ternyata akan dilakukan di bulan November. Dan ya tapi market sedang rally-rallynya ya, artinya respon itu behavior dari market ya mungkin sudah tidak takut lagi untuk itu, karena memang BI juga mengatakan sudah melakukan strategi untuk mengatasi capital outflow seperti itu. Ya, Dan keren. ternyata ya capital inflow-nya udah berapa triliun guys. Iya, benar Ya. banget. Jadi teman-teman coba berpikir yang lebih komprehensif, yang lebih objektif, karena pasar saham lah tempat kalian untuk menguji apakah pemikiran kalian itu bukan tepat, bukan salah atau tidak ya, tapi lebih objektif karena sudut pandangnya akan berbeda. Dan ini saya masih gregetan sama SMGR guys. Ya. SMGR itu naiknya gila sih. Volumenya meningkat ya. Dan saya kemarin sempat beli di 8.300,
ternyata dia ke 8.925. Dan ini kayaknya bakalan break trend line-nya ya. Jadi kita lihat besok uh, karena ini masih trend line-nya sudah di break. Trend downtrend-nya sudah di break. Ya, kita tinggal tunggu momentum untuk buyback. Saya nggak tahu Dede apakah beli apa enggak ini. Sepertinya saya akan beli nih Pak, karena saya lihat volumenya tiba-tiba membesar dari kemarin Pak ya. Ya, Bakal masuk watchlist ini. Ya, SMGR itu memang apa namanya? Kalaupun teman-teman masih belum bisa ngejar SMGR, masih banyak semen-semen lain yang bisa dikejar. ya, Ada SMBR, Batu Raja, ada INTP, terus ada 3 itu aja sih kayaknya. Karena ya. mereka Satu lagi lagi ada sih baru IPO, apa yang satu lagi? CMNT. Oke. Itu satu lagi yang merah putih ya? Ya, merah putih. Wow, Dan SMBR juga naik nih. iya, ini catatan sih juga buat teman-teman yang baru join. Mulailah berinvestasi saham sekarang. Karena kapan lagi kalian bisa tanda kutip melipat gandakan aset kalian gitu teman-teman. Ya. Dengan cara yang tidak harus misalnya repot-repot buka bisnis gitu ya. Kalian tinggal beli aja perusahaannya yang bisnisnya sudah settle. Kalau sudah naik harga sahamnya kalian jual kayak gitu. Ya. Dan diam di rumah. Iya, kayak saya hari ini Hmm. bengek kayak gini ya. Kerjaan saya di rumah cuma nonton TI aja tapi dapat cuan gitu. Tuh. Ya, Sambil main game ya, Gung ya. itulah. Ya orang kan ngelihat kayak apa sih kerjaannya Main game main dapat game. cuan. Nggak tahu dia. Kerja itu guys, kerja itu ya guys, pandanganku tidak harus ada di suatu tempat gitu loh. Maksudnya kayak Benar, harus benar, ada di benar. restoran gitu ya, harus ada di restoran terus berdiri melihat pegawai-pegawai kita kerja terus nunjuk-nunjuk bla bla bla. Nggak harus kayak gitu. Kerja itu ya dengan seperti PI hari ini ya, Dota ya, kita sambung ke Dota. Itu juara yang kemarin pertama pulang itu aja udah dapat uang 1,4 miliar, Gus. Ya. Yang juara terakhir itu sih. Makanya Juara terakhir ya, juara 9 terakhir kemarin yang pulang itu mendapatkan prize pool 809.000 US USD. dollar. Coba Gila dihitung. sih. Kurs sekarang itu 14.000. Gila. Dihitung aja. Ya, jadi mindset itu bukan lagi kerja itu harus menjadi duduk di meja, terus di menunggu perintah atasan, terus 9 sampai jam 6, nggak harus seperti itu sekarang. Ya, dari rumah pun kita bisa kok kerja. Cuman pasti akan ada omongan kerja di rumah aja kerjaannya, keluar dong cari daftar kerja. Ya ini adalah omongan-omongan generasi baby boomer ya. Jadi teman-teman skip aja omongan-omongan seperti itu. Aku pun sekarang pribadi kedepannya akan menanamkan ke anak bahwa kamu bebas menjadi apa aja. Entah menjadi pemain e-sport kah, entah jadi YouTuber kah, podcaster kah, whatever. Semua itu adalah bentuk kerja, tidak ada subjek kerja, misalnya kayak PNS the best, dokter the best. No. Apapun itu kalau udah kerja, semua kan punya porsi masing-masing, Gus ya. Janganlah dibanding-bandingkan gitu, guys. Ya, benar-benar. Ya, jadi teman-teman juga harus memahami gitu ya. Karena pekerjaan saat ini itu sangat-sangat terbuka, apapun bisa dikerjakan dan apapun itu akan menghasilkan yang ya lumayan untuk kalian kalau misalkan memang diseriusi gitu ya. Oke.
Ya, jadi ini sepertinya apa namanya saham Bank BTN ya, salah satu yang akan menjadi price pool. Price pool ya. Jadi buat teman-teman yang memang akan Price join pool. membership 3 bulan ya, Langsung akan dapat loh. mendapatkan dapat langsung saham Bank BTN. Jadi segera join 3 bulan. Caranya gimana? DM Instagram VinA langsung katakan bahwa saya ingin join membership 3 bulan dan klaim saham Bank BTN-nya ya. Ya. Langsung ke RDN kalian. Yang Nah, BTN bicara naik terus. soal BTN ini kayaknya saya juga mau beli sih sebenarnya, cuman nunggu momentum. Nah, teman-teman kalau join membership akan mendapatkan info update kapan harus beli saham Ya. Bank BTN-nya. Selain dapat langsung ke rekening, waktunya untuk beli saham Bank BTN juga kan kita update. Jadi Yes. double cuannya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk join membership segera ya. Nah, satu lagi yang momen bersejarah kemarin, saya nggak tahu Dede atau Rama ini sempat beli atau nggak ya, tapi saya mau nanya ke kalian berdua. BCA all time high setelah Stock split. stock split. Ya. Menurut kalian, mungkin saya tanya Dede dulu karena saya nggak tahu apakah Dede pernah beli saham Bank BCA di harga 20.000, 30.000-an atau enggak, dan apakah dengan harga yang Kalau sekarang saya pribadi ini sih tertarik untuk beli apa enggak? enggak nih. Kenapa enggak? Old economy? Karena emang mungkin terlalu mahal ya untuk Oke. BCA kemarin. Tapi sekarang mungkin bakal dipertimbangkan. Oh, Oke. waktu Tapi sebelum stock ada yang split. lucu nih mau cerita nih Gus, karena Oke, boleh. ya karena saya pengamat TikTok. TikTok. Jadi di BCA ini ada kasus dikiranya itu setelah stock split itu harganya turun ke 8.000. Jadi rame-rame retail tuh beli gitu loh. Dikira 8.000 tuh harganya turun. Wah, BCA murah nih 8.000. Ternyata itu stock split. Jadi pada yang ikut di pucuk itu, guys. Di 8.200 Oke, pada ini yang saya ikut liatin gitu. ya. Nah, ini sahamnya, ini chart sahamnya sebelum stock split. Dan harga kemarin ada di sini. Itu Iya, hampir pasti. minus berapa persen? 80%. Ya. Yang nggak paham teknikal tuh pasti, wah borong, ternyata itu di pucuk itu ternyata. Ya, dan update-nya sekarang ini sudah kayak gini, guys. Ya. Jadi udah di-adjust. Kemarin itu bukan jatuh harganya, tapi memang chartnya belum di-adjust. Gitu. Ini juga ada pengalaman lucu guys dari salah satu klien. Malam-malam dia nge-WA saya, harga saham itu naik ribuan %. Kan Reverse udah stop. stock split, iya, nggak kan udah stock split ya Gus. Mas, dia itu stock split di harga kalau nggak salah kemarin 6.000 ya stock splitnya. 7.000. 7.000, tapi harga last price itu adalah harga 30.000. 36.000. 36.000. Itu kan dia langsung WA saya terus, Kak beneran nih aku dapat uang sekian beneran sampai saya. Ya itu sebuah Sabar. apa namanya lucu sih. Jadi tak jelaskan ulang apa namanya bahwa ya itu namanya stock split jadi harganya dipecah. Nggak apa-apa sih maksudnya Agak itu ngeblur. sambilan belajar gitu. Agak ngeblur ya? Waduh. Ya isi embun Gus. Ini Dede macet juga nih. Apakah ada konspirasi? Nih kayaknya Dede ini konspirasi kayaknya. Kayaknya Dede Ya nggak apa-apa dibenci lah, banget. berembun dikit. Ya, Dede seperti nggak disukai sama elit global. Ini Dede sepertinya ada permasalahan sama
eh, penyelam Jaringan. yang perbaiki jaringan. Kayaknya Ada new sih. nggak disenengin. Nah ini Gus, mumpung viewer kita naik, kita mau mengingatkan lagi bahwa Ya, untuk teman-teman yang join langsung membership 3 bulan, itu akan langsung dapat saham BBTN. ya Langsung, tidak langsung perlu ya. diundi. Jadi jangan lupa teman-teman langsung DM Instagram PinE ya. Nanti yang balas mungkin bisa saya, mungkin dengan tim yang lain. Jadi join membership 3 bulan sekarang akan mendapatkan langsung Saham BBTN. saham Bank BTN. Jangan ragu untuk join ya. Dan Oh, ini ada yang mau join nih, ada yang mau join live. Saya accept deh. oke. Ayo munculkan wajah. Di decline. Siapa? Ini ada Ibu Mega. Ayo Meg, mau ngobrol? Ayo boleh, dengan senang hati. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Ayo, ada yang mau ngobrol nggak? Ada yang mau berbagi? Siapa yang mau tahu ngobrol, tak kasih langsung deh. Aku pribadi ngasih saham BTN 1 lot. Yuk, kita ngobrol-ngobrol. ada yang mau ngobrol? Nah, mana nih? Nonton aja kan. Ya. Ya, Jadi jadi prospek besok gimana, Gus? prospek besok, teman-teman jangan lupa besok adalah hari Jumat dan kita biasanya juga menganalisis di membership itu berdasarkan kalender Bali. Jadi temukan caranya langsung dengan join membership. Iya, Tanggal Balinya tuh, tanggal rawan itu kapan mau belinya, kita akan informasikan di membership. benar. Dan besok hari Jumat, ya jadi seperti biasa, Jumat-Jumat sebelumnya bagaimana, teman-teman harus tahu. Gitu ya. Dan sekali lagi, tidak ada pesta yang tidak berakhir. Mungkin seperti sprinter, orang itu kan larinya kenceng. Tidak mungkin tidak minum dulu, tidak mungkin tidak ke warung dulu. Nah, mungkin dekat-dekat ini akan mampir warung dulu untuk minum. Kalau sudah tenaganya terisi, gas lagi. Ya, Kapan waktunya hanya ada di membership. yes. Buruan join supaya bisa dapat cuan. Yes, Ini Dede betul. tikik aja Gus, muter-muter gitu. Mana Aduh. nih? Sebentar udah muter-muter, takik aja. Oke, remove. Oke, Oke, 10 menit lagi ya terus jadi kita simpulkan. password. Mm-mm. Ya, kita simpulkan dulu teman-teman. Jadi isu old economy, new economy, teman-teman sebagai trader harus yang namanya pintar menyesuaikan. Tidak ada yang saham paling unggul, tidak ada. Dalam artian jika memang teman-teman itu trading, yang diunggulkan apa saja, ya teman-teman harus bisa mengikuti trennya bagaimana. Jika memang trennya adalah saham blue chip, ya udah ikuti. Jika memang seandainya blue chip sudah redup, ya udah alternatifnya. Tapi saham blue chip ini memang kita bisa katakan paling layak untuk diinvestasikan jangkanya lebih panjang. Tapi jika memang teman-teman ada trader, ya pastinya harus dinamis. Ya. Itu poin pertama. Yang kedua, seperti kata Rama tadi, untuk isu tapering, market behavior-nya sudah cenderung tidak mengalami yang namanya latah lagi. Jadi tidak mengalami yang namanya market behavior-nya itu udah kayak istilahnya ya udahlah, memang terjadi. Dan kita di RI di Indonesia juga sudah punya strategi, BI juga sudah mempersiapkan strategi untuk supaya kurs kita tidak jatuh, lalu saham indeks saham kita juga tidak jatuh dan sebagainya. Strategi itu sudah disiapkan. Lalu apalagi ya?
tadi ya. Lalu yang Mulai. ketiga, jangan lupa investasi saham dan join membership. Ya, true. Rama ada tambahan? Ya, tambahanku adalah tetap jaga kesehatan dan jaga portofolio kalian supaya tetap hijau. Boleh Betul. cut loss, jangan sampai bangkrut. Itu sih pesan. Ya, benar-benar. Jadi, loss itu bukan berarti hal yang tabu. Cut loss itu bukan berarti hal yang salah. Itu adalah antisipasi kita sebagai trader mengamankan aset kita supaya tidak habis. Benar. Tuh, kalau metode tradingnya salah, pelajari marketnya lagi, bagaimana sebaiknya. Ya, sama FinE, kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama guide teman-teman untuk menuju kebebasan finansial yang Yes. sesungguhnya ya melalui investasi. Oke deh, kita sudah ngarul ngidul selama 45 menit. Jadi teman-teman jangan lupa join membership, langsung 3 bulan akan mendapatkan 1 lot saham BPTN langsung ke rekening saham ya teman-teman. Jadi jangan tunggu lama-lama karena spesial di bulan Oktober ini aja, join langsung 3 bulan akan mendapatkan free rekening saham senilai saham Bank BTN. Oke Benar. teman-teman, itu saja untuk live kita. Setiap hari Kamis kita akan live seperti ini ya. Jadi sometimes saya akan menggunakan OBS, jadi laptop langsung menampilkan chat dan sebagainya. Sometimes kita akan ngobrol-ngobrol seperti ini langsung lewat handphone. Oke, itu saja. Thank you Ram. Thank you, Thank you Gus. semuanya yang sudah join. Thank you semua yang udah Selamat join. beristirahat. Selamat Selamat malam. beristirahat. Selamat menjunjung ya, apa ya? Selamat berakhir pekan ya besok. Oke, sampai Selamat jumpa malam. di minggu depan.